wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau baik semuanya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita baca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu pengen kalian baca dulu bukunya. Semuanya ya, dibuka bukunya halaman 1. Materi dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, kalian baca dulu, Ibu beri waktu 5 menit ya, 5 menit semuanya. Nanti kalau sudah 5 menit baru kita mulai lagi pembelajarannya. Sudah semuanya? Ya. Nah, kalau sudah membaca semuanya, Ibu mau bertanya sama kalian. Ada yang tahu gambar ini? Iya, ini adalah gambar Gua Hiro. Nah, apa maksudnya gambar ini, Bu? Jadi, awalnya Nabi Muhammad menjadi Nabi itu Nabi Muhammad waktu itu sedang berkholwat, sedang menyendiri di Gua Hiro. Lalu didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah, menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Apa wahyu pertama yang diterima sama Nabi Muhammad? Iya, wahyu pertama yang diterima sama Nabi Muhammad itu adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, setelah kejadian tersebut, Nabi Muhammad diutus menjadi nabi yang terakhir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelahnya Nabi Muhammad itu nggak ada nabi lagi. Lalu bagaimana sih, Bu? Awalnya Nabi Muhammad itu berdakwah. Awalnya Nabi Muhammad berdakwah itu setelah turun wahyu yang kedua. Awal Nabi Muhammad berdakwah setelah turun wahyu yang kedua. Apa itu wahyu yang kedua? Wahyu yang kedua itu adalah surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Itu adalah perintah untuk berdakwah. Nah, bagaimana caranya Nabi Muhammad berdakwah waktu itu? Ada yang tahu ini maksudnya gambar ini apa? Iya, ini gambar Rasulullah sedang berdakwah kepada para sahabat. Rasulullah berdakwah itu ada 2 cara. Nah, cara yang pertama adalah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, berdakwah secara terang-terangan. Nah, Ibu akan jelaskan yang pertama dulu. Yang pertama ini, Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Di mana Rasulullah berdakwah? Rasulullah berdakwah di rumahnya sahabat Arqam. Nah, ini dinamakan Darul Arqam. Jadi tempat di mana Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi di situ dinamakan Darul Arqam. Sama seperti kalau kalian punya banyak teman, terus kalian berkumpul di suatu tempat, di situ kalian selalu berkumpul. Nah, seperti markas gitu ya. Ya, jadi Rasulullah berdakwah di sini secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah berdakwah kepada siapa saja awalnya? Rasulullah berdakwah yang pertama kepada kerabat-kerabat dekat, seperti kakak, adik. Kalian punya kakak, adik, sepupu, nah, itu namanya kerabat dekat. Lalu kepada istrinya beliau. Siapa namanya istrinya Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Iya, namanya istrinya Nabi Muhammad itu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, terus ke tetangga-tetangganya Rasulullah. Nah, apakah waktu Rasulullah dakwah itu semuanya langsung menerima ajaran Nabi? Tidak. Ada yang menerima, ada yang menolak. Nah, menolaknya ini ada yang menolak dengan cara halus, ada yang menolak dengan cara yang kasar sekali, sampai menyiksa, mengolok-olok. Tuh. Kenapa mereka nggak mau mengimani ajaran Nabi Muhammad? Yang pertama, nih bisa kalian lihat, ini gambar patung berhala.
Nah, dulu kaum kafir Quraisy itu menyembahnya patung berhala. Jadi waktu Nabi Muhammad datang dengan ajaran Islam, pedagang-pedagang berhala ini langsung berpikir gak mau mengimani ajaran Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau mengimani Nabi Muhammad semuanya, kalau semuanya gak ada yang menyembah berhala, lalu siapa yang akan membeli patung-patung yang mereka jual? Nah, karena itu mereka menentang ajaran Nabi Muhammad. Ada juga yang menentang dengan cara salah materi. Ada juga yang menentang karena kasta. Jadi Islam itu mengajarkan bahwa tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena adanya ajaran ini, mereka-mereka ini nggak mau. Jadi dulu itu ada yang namanya majikan dan budak. Kalian tahu maksudnya majikan dan budak? Nah, majikan dan budak ini maksudnya budak ini dibeli oleh majikannya, disuruh kerja tapi tidak diberi gaji, hanya diberi makan dan harus tunduk kepada majikannya. Jadi majikannya ini lebih berkuasa kepada budaknya. Setelah datangnya ajaran Islam yang mengajarkan kesetaraan, hilangnya kasta, mereka langsung menentang karena tidak sesuai dengan budaya mereka sebelumnya. Itu beberapa alasan mengapa mereka tidak mau beriman kepada ajaran Nabi Muhammad. Lalu masuk materi yang kedua, tantangan ketika Nabi berdakwah. Nah, bisa kalian lihat gambar ini? Ini gambar apa, Bu? Iya, ini adalah gambar seorang wanita mencuci baju. Ada yang tahu ini siapa? Iya, ini adalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ada apa dengan Sayyidah Fatimah? Jadi waktu itu Rasulullah ceritanya sedang sholat, sedang mengimami sholat. Lalu tiba-tiba ada orang kafir Quraisy yang membenci Nabi dan melemparkan kotoran kepada Nabi ketika beliau sholat. Nah, siapa yang membersihkan kotoran tersebut? Yang membersihkan adalah Sayyidah Fatimah. Beliau yang membersihkan kotoran dan mencuci pakaian Nabi yang terkena kotoran. Lalu selanjutnya, apa ini, Bu? Ini adalah surat Al-Lahab. Nah, surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab itu bercerita tentang apa? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Jadi surat Al-Lahab ini cerita tentang Abu Lahab dan istrinya. Kenapa kok sampai dimasukkan ke dalam surat Al-Lahab? Jadi Abu Lahab dan istrinya ini sangat keras sekali dalam menentang ajaran Nabi Muhammad. Saking kerasnya, beliau ini sampai disiksa oleh Abu Lahab. Mulai dari dilempari batu, dilempari kotoran, diolok-olok, diejek, diancam, semuanya. Itu Abu Lahab. Lalu kenapa istrinya juga termasuk, Bu? Nah, istrinya ini memfitnah Rasulullah. Makanya sampai-sampai Allah menurunkan surat Al-Lahab yang bercerita bahwa Abu Lahab dan istrinya kelak akan dihukum di neraka. Mereka akan dihukum di neraka karena sangat kejinya perlakuan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu adalah beberapa tantangan ketika berdakwah. Masih ada lagi, Bu. Masih banyak. Nah, Ibu mau cerita satu lagi nih. Sebenarnya masih banyak, tapi Ibu mau cerita yang ini spesial sekali. Nah, siapa, Bu, yang mau diceritakan? Ini adalah sahabat Bilal bin Rabah. Jadi gini, ada yang tahu Bilal bin Rabah itu siapa? Ya, siapa? Iya, betul, muazin. Nah, Ibu mau cerita sebelum jadi muazin. Sebelum jadi muazin ini, beliau adalah seorang budak. Seorang budak. Nah, budak itu kan harus taat ya pada majikannya, nggak boleh melawan. Sedangkan majikannya Bilal bin Rabah ini adalah orang kafir, nggak mau beriman, nggak mau masuk agama Islam. Kenapa nggak mau masuk agama Islam?
Karena itu tadi nggak mau disamakan dengan budak. Nah, akhirnya majikannya ini meminta Bilal bin Rabah supaya nggak ikut ajaran Islam lagi, supaya keluar dari agama Islam, biar menyembah berhala lagi. Tapi sahabat Bilal ini nggak mau. Akhirnya beliau itu tetap teguh untuk memegang agama Islam. Akhirnya disiksa karena nggak mau nurut sama majikannya ini. Disiksa sama majikannya. Kalian tahu Surabaya kan panas ya, tapi di Arab itu lebih panas. Nah, sahabat Bilal ini disiksanya, dijemur di bawahnya terik matahari panas-panas, nggak pakai baju. Jadi nggak boleh pakai baju sama majikannya, dijemur panas-panas sampai kepanasan. Tetap nggak mau masuk Islam. Terus dilempari batu, tetap nggak mau. Sampai akhirnya diletakkan batu besar di dadanya Bilal bin Rabah sampai kesakitan. Tapi beliau tetap nggak mau. Nah, Abu Bakar yang melihat penyiksaan itu akhirnya menolong Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ditolong oleh Abu Bakar, akhirnya bebas dari majikannya dan menjadi muazin. Itu ceritanya. Dan masih banyak lagi tantangan yang dihadapi Rasulullah ketika berdakwah. Nah, bagaimana Rasulullah menyikapi tantangan itu? Dengan ketabahan dan keteladanan Rasulullah dalam berdakwah. Yang pertama, uswatun hasanah. Uswatun hasanah ini apa sih, Bu? Uswatun hasanah itu contoh yang baik. Jadi Nabi Muhammad itu kalau mengajarkan kepada kita tidak sekedar berbicara, tapi memberi contoh yang baik. Diberi contoh seperti ini, sholat, puasa, berzakat. Diberi contoh yang baik-baik, diajarkan kepada umatnya. Akhirnya umatnya, oh iya ya, betul ajarannya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad juga melakukan. Nah, yang kedua, sabar. Kalian tadi sudah mendengar cerita tentang tantangan ketika berdakwah yang disiksa, diolok-olok, tapi Rasulullah tetap bersabar. Rasulullah nggak pernah membalas, nggak pernah berkata mau membalas dendam, nggak pernah. Beliau tetap bersabar dan tetap menjalankan tugasnya berdakwah untuk menyebarkan agama Islam. Selanjutnya, lemah lembut. Nah, dalam menyebarkan agama Islam, dalam berdakwah, Nabi Muhammad ini nggak pernah ngomong memaksa, nggak pernah ngomong kotor, tidak pernah memaksa dan berbicara kotor. Nabi Muhammad selalu mengajak umatnya dengan lemah lembut, berbicara dengan lemah lembut kepada umatnya. Selanjutnya, kasih sayang. Nabi Muhammad ini sangat sayang sekali kepada umatnya. Nabi Muhammad itu selalu mendoakan kita. Kita yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad selalu didoakan oleh Nabi Muhammad. Terus lalu sahabat-sahabat yang mengimani Nabi Muhammad, beliau sampai-sampai dianggap saudara sendiri oleh Nabi Muhammad karena saking sayangnya beliau kepada umatnya. Nah, itu tadi adalah cerita tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Sekarang Ibu punya kuis untuk mengetes kepahaman kalian dari materi dakwah Nabi Muhammad SAW. Gimana caranya, Bu? Jadi kalian akan berhitung. Nah, yang dapat nomor 1 menjawab pertanyaan nomor 1. Yang dapat nomor 2 berarti menjawab pertanyaan nomor 2. Ayo, sekarang berhitung. Nah, berarti Devi nomor 2 ya. Sekarang dibuka ya sama Ibu. Apa pertanyaannya nomor 2, Bu? Nah, bagaimana sikap kaum Quraisy ketika diajak masuk Islam? Ayo Devi jawabannya. Bagaimana sikapnya kaum Quraisy waktu Nabi Muhammad mengajak mereka untuk masuk Islam? Iya, ada yang menerima, ada yang menolak. Gimana menolaknya? Ada yang menolak dengan halus, ada yang menolak dengan cara yang kasar. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas minggu depan, kalian
kalian menceritakan kembali apa yang ibu sampaikan dengan bahasa kalian sendiri. Jadi kalian ceritakan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Kalian tulis di buku dan dikumpulkan minggu depan di atas meja ibu sebelum pembelajaran dimulai. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan semoga kita tetap sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.